Oke, kembali lagi ke What is your living stone? Hari ini saya akan mengundang narasumber, yaitu teman SMA saya gitu. Dia ini ada bisnis itu namanya Live Smart. Jadi itu kayak bisnis coaching untuk teenager ya, untuk anak-anak remaja supaya sukses lebih cepat lah, kira-kira seperti itu. Dan bisnisnya ini kehantam COVID, jebret. Nah ini sekarang kita tanya gitu loh, bagaimana dia bisa survive? Oke, kita jemput ya orangnya. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Halo Bi. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat. Asik. Udah lama juga gue nggak ketemu lu ya. Ini aman ya? Aman ya? Aman. Iya, gue juga udah swab test sih kemarin. Sehat gue sehat. Mantep. Oke Bi. Yes. Gimana kabar selama COVID ini? Baik. Baik. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah jadi Abi ini teman SMA saya. Jadi agak bingung juga sih gue interview. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi bisnisnya unik. Cuma ada lu doang ya bisnis ini di Indonesia? Iya, sebenarnya ada. Ada lagi tapi Beberapa banget. Tapi dikit ya? Dikit. Jadi bisnisnya ini niche banget gitu, unik. Namanya Live Smart. Nah Live Smart itu apa? Live Smart itu adalah perusahaan untuk membantu anak-anak dan orang tua, khususnya di bagian motivasi dan juga edukasinya. Membantu motivasi dan edukasi seperti apa contohnya? Oke, jadi gini, kadang-kadang di sekolah itu kan banyak yang namanya kendala, anak-anak susah belajar. Belajar itu susah loh. Susah belajar. Ya, kayak gue dulu. Iya. Iya, kayak gue dulu susah belajar karena nggak semua orang bisa menerima materi yang diberikan di sekolah. Jadi kayak les-lesan gitu apa gimana nih Live Smart itu? Nah, bedanya gini, kalau les-lesan itu kan kita menambahkan nggak terlalu tahu banyak ya dari zaman lu dulu pernah les? Pernah. Ya, pernah les kita kan pasti lebih fokus bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah, matematikanya, menghafal lagi, dihafalin lagi. Betul. Nah, di Live Smart itu berbeda, kita kasih trik. Percuma kamu ngafalin berkali-kali kalau kamu nggak tahu maksudnya apa. Oh, I see. Beda ya? Paham. Di sekolah, mohon maaf, nggak semua sekolah, tapi kebanyakan kita disuruh menghafal, kita disuruh belajar tanpa mengetahui tujuannya itu apa. Nah, di Live Smart kita membantu buat apa belajar kalau nggak tahu tujuannya. I see. Nah, Ngerti. Jadi karena emang kebanyakan kayak dulu saya pun sekolah ya, dulu saya penabur SMP, ini teman SMA saya. Oh berarti iya soal SMP ya, penabur ya lu? Penabur. Dulu ya 5 besar terus lah, kelas 1, 2, 3. Dan itu saya ngeles, nambah les mafia, matematika, fisika, kimia gitu loh. Dan emang di situ ya diajarin yang bagaimana ngerjain ini gitu, tanpa mengerti why-nya. Dan di Live Smart ini lu ngasih tahu gitu loh, why-nya betul. Ya, betul sekali. Why-nya dan gua kasih tahu triknya bagaimana cara menghafal lebih cepat, belajar lebih gampang sesuai dengan personality masing-masing. I see. Itu penting banget sih. Iya, cara belajar lu sama gua pasti beda dong. Benar. Jadi why dan how-nya gitu loh. Karena knowing dengan understanding itu beda. Iya. Dan lu ngajarin supaya mereka understanding. Betul. Iya, dengan pengalaman Andre ketemu saya itu kan sebenarnya saya sudah setahun di SMA yang sama. Ayo jangan lupa. Kamu tidak naik kelas ya? Iya. Kamu lebih tua dari saya ya? Jadi Andre itu sebenarnya angkatan di bawah saya. Dan bertemu lagi dengan saya saat tidak naik kelas. Iya. Dari pengalaman ya. Sedih lah, maksudnya saat nggak naik kelas itu beruntung Andre itu salah satu orang yang mau menerima saya ke dalam lingkungannya. Siapa yang mau temenan sama anak nggak naik kelas, nakal, suka madol. Iya kan, dan ya bersyukur banget di situ ada teman-teman yang masih menerima dan mendukung ya, tapi kitanya juga harus tetap berubah. Kalau anaknya selengean atau benar, ini juga males banget kan lu temenan sama gue. Iya. Jadi kalau masuk Live Smart itu umur berapa? Oke, Live Smart itu kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pasti pengajaran umur anak 8 sampai 13 tahun. Oke. Ya, itu termasuk junior. SD lah itu ya. Iya, bener, sampai SMP 1, ya kan, udah mulai masuk SMP 3 ke atas itu kan lebih mengarah tujuan hidup mereka, lebih ngarah persiapan karir mereka. Udah masuk udah iya, puber ya. Jadi beda. 8 13, 14 sampai 19 tahun. Oh, maksimal 19 tahun. Maksimal 19 tahun. Kadang-kadang udah susah di atas 19. I see. Tapi 7 tahun ke bawah enggak ya? 7 tahun ke bawah enggak? Belum tuh. Oh, karena dari ilmu yang saya pahami gitu ya, pelajari, 7 tahun ke bawah itu penting banget justru. Betul. Ya, karena itu golden age-nya sebuah otak gitu loh. Ya. Di situ kondisi anak
7 tahun ke bawah kondisi theta. Ya. Theta wave, jadi banyak nyerap gitu informasi. Boleh tuh lu bikin langsung yang 7 tahun ke bawah. Tapi after ini ya, pandemi ya. Iya, jadi kalau 7 tahun ke bawah itu ada yang namanya profesional apa ya, buat namanya PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ya, PAUD. Nah, itu dimana spesialis untuk anak-anak yang emang di bawah 7 tahun. Dan mereka lebih ke masih TK, pembelajaran motorik skill mereka. Betul. Ya kan, pembelajaran cara berbahasa. Nah, beda gitu. Yang di Lismart kita udah nggak ngajarin motorik lagi gitu. Kita lebih ngajarin cara mereka belajar dan juga motivasi mereka. Percuma kan kalau cuma motivasi tapi nggak diajarin cara belajarnya. Benar. Ngajarinnya macam-macam tuh, pakai bikin mind mapping kah atau apa? Oke, kita itu di bagian, jadi Lismart itu dibagi menjadi kita akan fokus ke arah skills dan attitude. Oh iya, attitude. Ya, skills dan attitude, dua itu sangat penting. Punya skills tapi nggak punya attitude percuma. Punya attitude bagus tapi skillsnya kita nggak pernah asah juga ya sama aja. Betul. Jadi di skills itu di Smart punya yang namanya memory skills. Kita mengajarkan cara menghafal dengan cepat dan mengingat dengan gampang. Ya kayak misalkan anak-anak dikasih 10 kata, ya kan, dikasih 10 kata, terus abis itu mereka bisa ngafalin itu dalam waktu cepet banget, dalam hitungan detik. Dan gimana caranya, yaitu semua triknya ada di Lismart. Atau misalkan mereka mau ngafal rumus matematika, nggak hafal-hafal nih, Pitagoras tuh nggak hafal-hafal, aljabar lu kagak hafal-hafal. Nah itu diajarin di Lismart bagaimana cara menghafal, menggunakan rumus itu dan bisa mengimplementasikannya di tes mereka atau ulangan mereka. Asik tuh. Dan gue kan pernah ngisi ke situ kan. Saya lihat juga fun banget ya ngajarinnya gitu. Iya. Seru gitu loh. Jadi aktivitinya tuh seru lah, anak-anak kan perlu ada gerak dan lain-lain. Nah, tapi sekarang ini kan COVID. Nah, bisnisnya gimana itu? Oke, buat yang nonton ini, saya rasa bisnis edukasi di Indonesia itu lagi menurun sekali. Baik di bidang sekolah, sekolah formal, sampai sekolah yang informal, kayak les-lesan gitu kan, les-lesan, sampai ke bimbel, languages kayak belajar bahasa Inggris. Saya yakin itu semuanya udah lagi sulit. Khususnya di era online. Iya, betul. Semua webinar gitu ya, modelnya pakai video conference. Iya. Dan menurut saya nggak efektif loh. Saya sih males, jujur. Setuju. Ketika drop berarti udah setahun nih ya. Udah jalan setahun, ini lu nggak ada pemasukan dari udah ulang tahun ya. Corona ini udah ulang tahun kayaknya. Jadi sebelum masuk pemasukan kita ngomongin secara perusahaannya, sebenarnya kita make it simple. Pilihan itu kan ada di orang tua. Lu juga punya anak, gue juga punya anak. Pilihannya itu ya kita mau diemin anak kita selama setahun ini, pandemi itu diam aja. Saya tahu online itu susah banget. Lu mesti mantau dan frekuensi emotionnya juga nggak dapet banget. Tapi pertanyaannya simple. Parents punya pilihan. Mau tetap anaknya mendapatkan edukasi atau diemin aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Maunya edukasi lah, gimana caranya tapi? That's the only way. Caranya edukasi, ya pertama kita bisa batasin yang namanya ngelihat ke depan iPad atau namanya layar laptop itu jangan terlalu lama. Satu, ya kan, khususnya buat yang 7 tahun ke bawah, yaitu apalagi umur 2 tahun, 3 tahun yang TK gitu, kasihan banget gitu depan layar ya. Itu ada caranya, bisa beli home kit di rumah. Home kit itu apa? Home kit itu mereka bisa kasih materi. Home kit itu kayak semacam materi-materi yang kita bisa main sama anak kita, berbentuk edukasi. Itu banyak kok, beli di mana aja. Bentuknya game-game gitu ya? Iya, bisa ngelatih motorik skill dia, bisa ngelatih. Itu buat yang golden age ya tadi Andre bilang. Tapi kalau buat yang anak-anak sekarang sekolah online, ya makanya banyak tugas sekolah doang, nggak terlalu banyak di depan layar. Iya, itu dia. Kalau misalnya untuk omset deh gitu loh, itu ngedropnya gimana itu? Wah, luar biasa sekali. Saya itu biasa kan untuk perusahaan saya itu udah buka di Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja, dan tahun ini kita udah mau ke Kalimantan sama Medan. Tahun depan, tahun lalu maksudnya 2020 kita rencana udah 2 kota lagi gitu loh, dan semuanya batal. Ya pasti ada namanya penurunan, itu udah ada lah. Pasti, gitu. Nah sebelum pas COVID itu, sebelum COVID ya berarti Januari Februari lah ya, atau 2009 akhir. Livsmart itu berapa sih income-nya gitu, omsetnya deh? Waduh. Ini kayak susah. Terlalu to the point banget ya? Iya, kayak susah. Kali ini kita nggak bisa jawab. Ya nggak usah jauh, nggak apa-apa. Berapa orang yang sudah ikut Livsmart? Oke, kalau untuk
Lismart ini kan basisnya juga bukan di Indonesia. Ada di Singapura, Malaysia, sama Filipina. Ya kan? Dan kalau di sana itu udah lebih dari 10.000 orang. Oh, di sana? Di sana. Kalau di Indonesia sendiri, murid kita itu sudah 3.000. 3.000 orang. Mantap. Ya, buat clickbait ada lah setidaknya. Kalau omset nggak keluar kan setidaknya ada gitu loh. Tapi ada bisnis tertentu yang dimana emang saya itu nggak ngelihat ini sebagai bisnis untuk uang ya, making money ya gitu, karena ini bisnis yang benar-benar harus dari passion. Saya banyak ketemu orang-orang yang ngelakuin bisnis itu base-nya itu dari passion, hobi. Percaya nggak ini bisnis hobi saya? Percaya, karena gue tahu dia emang suka gitu loh sharing dari SMA. Bukan sharingnya, gue pernah nggak naik kelas, gue pernah dibully, gue pernah nggak diterima masyarakat. Ya gue tahu rasanya. Yang bully lu siapa ya? Ya, gue ya. itu gimana ya, saat gak diterima di masyarakat, saat lu berasa aneh di sekolah gitu loh. Ya itu sedih banget. Dan itu jadi hobi gue, jadi kayak demen gitu. Ada orang datang kepada saya gitu, nggak orang tua, nggak anaknya, kayak gue kok kayak aneh ya, beda ya di sekolah. Kok gue bego banget ya di sekolah. Sebenarnya nggak ada yang bego, manusia. Nah itu kenapa bisa jadi hobi, karena gue demen. Oh, gue pernah cerita nih pengalaman dan kasih triknya. Nah gitu. Nah biasa bisnis hobi itu menyenangkan lah jalan ini. Yes, I see. Karena itu ikigai yang saya pernah sharing. Ikigai, what you love, what you expert, you dapat duit dari mana, what world need gitu, atau masyarakat butuhkan. Betul. Itu ikigai lu berarti ya? Yes. Oh ya, terus LiveSmart timnya gimana dong? Oke, untuk LiveSmart timnya kita sekarang karena base-nya itu Asia. Jadi kita itu bikin satu program sekarang di mana semua anak-anak harus bertemu dengan anak-anak yang lain, bukan hanya di Indonesia. Jadi program gua bertemu dengan semua anak-anak yang ada di Asia. Ini apa? Tapi secara online. Jadi di sini mereka butuh yang namanya komunikasi, punya teman baru. Ya, tapi salah satunya pasti bentuknya online. Tapi bertemu dengan orang-orang dari negara lain. Itu yang membedakan, yang bikin menarik. Itu seru sih, seru. Jadi ketemu dengan orang Filipina, culture-nya beda lagi, pandeminya beda lagi di sana. Benar. Ketemu dengan orang Singapura yang strict banget di sana, kayak apa? Nah, itu mereka cerita satu sama lain. Mereka curhat lah satu sama lain kondisi online learning yang diadain di setiap negara itu. Jadi punya banyak teman dan orang tuanya. Orang tuanya juga? Iya, jadi program saya sekarang ini orang tua bertemu dengan orang tua lainnya dari negara-negara yang lain. Mereka cerita lah. I see. Iya, ceritanya bagus ya lucu sih. Seru sharing gitu. Dan juga ngelatih bahasa Inggris ya? Iya, betul sekali. Ngelatih banget bahasa Inggris ini ya, learning English in the fun way. Daripada dipaksa belajar Inggris, lebih baik, gue pengen ngomong Inggris ini karena gue perlu nih ngobrol sama temen gue. Benar. Nah, itu LiveSmart kenapa sekarang bentuk online-nya jadi international online. Gitu. Jadi emang penting banget sih, balik lagi, semua harus fun gitu loh. Karena pasti deh, kayak misalnya ada beberapa kita nggak suka sama sebuah pelajaran, biasanya dari personality teachernya ya. Kayak misalnya, ini galak nih gitu kan. Iya. Jadi kita males tuh belajar itu. Ngaruh ya? Lu berasa ya dulu ya sekolah ya? Kalau SMA sih enggak lah. Yakin? Gue banyak musuh guru lu inget gak? Dan sekarang saya banyak berbicara di depan sekolah lah. Kayak sekolah lu Penabur, gue udah 2 kali. Ya ada beberapa sekolah lainnya kayak Ketapang, sekolah tugasku Islam. Ada beberapa sekolah udah ngundang gue untuk. Sekolah kita diundang nggak? Gue pernah nyamper. Nah itu yang gue nggak mau ngomong sekolah kita dulu apa. Gue pernah nyamper dan gue pengen bilang perlu loh skills atau knowledge dari trainer atau pembicara dari luar masuk nih ke sekolah gitu loh, untuk kasih insight baru buat guru dan muridnya. Tapi ya belum balik lagi ke sekolahnya. Mungkin dari video ini boleh lah di-share itu ke yang di Puri itu loh. Ya, spesifik banget. Oke, tadi berarti tim masih tetap bekerja ya? Ya, tim masih tetap bekerja secara online, from home. Oke, from home. Nah, terus sekarang lu ngisi kegiatan apa nih gitu loh selain itu? Jadi gini, kalau gue itu kan LiveSmart itu kan salah satu bisnis yang saya jalani. Itu sebelum ke LiveSmart perjuangannya banyak lah. Betul. Ada bisnis IT, ya kan. Nah, sekarang juga lagi sibuk bisnis di e-commerce binatang. I see. Ya, juga lagi sibuk di sana. Ya, jadi ya isi dengan itu, dan yang terakhir lagi rame-ramenya saham ya. Saham. Iya, tapi saya main saham dari 2018. 2018. Gak main lah, invest. Betul.
betul. Iya, Kalau jadi saya percaya saham-saham fundamental aja. fundamental. Iya, fundamental. Jadi yang bagus, yang kita pakai sehari-hari, ya gue beli. Nah, patokan fundamental yang lu pegang tuh apa gitu loh? Screeningnya gitu loh. Ini fundamental bagus. Gini, gue screening itu simple banget. Selama perusahaan ini masih kita pakai sehari-hari dan kita lihat apa sih dari kita megang handphone, tahu dong providernya apa. Satu, kedua bank. Andre nabung dong di bank itu pasti. Ya udah, sesimpel itu. BBCA. Nggak mau nyebut kode nanti salah rekomendasi gitu. Saya nabung yang tadi Andre sebut itu dari 2018. Sempet kaget pas lagi corona turun, tapi ya buktinya ya sih, benar sih, naik lagi benar. Iya gitu, santai aja. Jadi saham itu santai aja invest. Nah, tapi ada lu patok nggak, misalnya lu lihat PBV-nya, price book value-nya, atau ROE-nya udah gitu. pasti, apakah perusahaan ini under value, apakah perusahaan ini masih bisa bagi dividen, itu perlu kita review setahun sekali. Perlu ya, cukup, setahun sekali cukup. Yang penting jangan minus gitu. Yang penting jangan minus, yang penting perusahaannya jangan minus atau kena kasus. Yes, iya, itu aja cukup. Jadi balik lagi ke fundamental ya. Mungkin kalau buat gue tambahin arah ke depan gitu loh. Maksudnya dalam artian perubahan zaman gitu loh. Karena kan banyak sekarang orang ngomong stock atau apa sih, trading 2.0 ya gitu loh. Yep. Jadi bukan hanya dari sebuah fundamental kayak misalnya Amazon atau apa gitu kan, masih belum ya, kalau kita ngeliat fundamentalnya kan profit juga masih dikit. Tapi kenapa melambung tinggi itu? Nah, ya cek aja itu apakah udah over value, apa masih under value perusahaannya, dan dicek lagi kenapa Amazon masih melambung tinggi, ke Alibaba juga, perusahaan-perusahaan kayak gitu, karena kan punya anak perusahaan yang lagi dibangun. Coba dicek deh. Anak perusahaannya. Banyak. Kayak Alibaba gitu banyak bangun anak perusahaan baru gitu loh, yang dia lagi mau kembangin ya, otomatis saham gedenya gede gitu. Jadi isu juga penting ya? Iya, banget. Isu ya? Iya. Sentimen. Jadi lu sekarang activity untuk income lebih banyak dari saham, trading? Untuk sekarang activity masih IT sih. Oh, lu ada main IT juga ya? Iya, karena konsultan IT itu penting berubah. IT kan berubah dari tadinya semuanya di kantor. Nah, saya harus bisa create yang namanya tunnel atau VPN lah istilahnya ya, untuk mereka bisa working from home. Nah, itu banyak saya ngelakuin konsultasi ke beberapa perusahaan lah. Nah, itu sibuk di IT sih sekarang masih. Tapi kan lu lebih jual hardware kan, bukan software kan? Saya khusus di bidang security. Security. Iya, jadi hardware dan software kalau seperti itu. Ya? Iya, hardware dan software, mau cloud base atau mau on premise atau bilangnya hardware base istilahnya itu. Jadi bisnisnya banyak dia. Nah, itu menjadi kunci utama lah. Bisnisnya banyak. Kalau trading ya iseng aja ya. Kalau misalnya lu lihat ada peluang, hantam. Kalau kayak sekarang nih, merah banget. Sekarang tanggal berapa? Anda kena ya? Saya kena. Ikut tren dia. Rumput saya lebih merah. Ada ikut farmasi? Aman, itu enggak. Yang penting saham itu jangan pernah pakai dana darurat atau minjem online. Oh, itu pas. Aduh, banyak banget, sih. kasihan banget minjem online, mau gimana lagi. Pakailah uang yang emang mau ditabung. Betul. Gitu, yang emang tabungan yang nggak kepake gitu, silakan. Kasihan ya yang kalau udah nyangkut di atas, di pucuk bilangnya. Jadi sebenarnya saham itu bagus. Saya juga baru mendalami berapa bulan belakangan. Kalau kita nabung, makanya IDX kan juga ngomong yuk nabung saham gitu loh. Karena ketika nabung itu ada namanya compounding interest, dan itu gokil. Kalau kata Einstein itu keajaiban dunia ke-8. Oke. Serius, kalian coba deh utak-atik sendiri. Mungkin saya kasih lihat screenshotnya nanti di sini. Itu compounding interest. Oke. Nah, berarti banyak dari IT ya sekarang ya? Sekarang sibuk masih IT. Listmart juga kasih pembicara, banyak kasih isi acara ke sekolah-sekolah, sama edukasi formal lainnya lah. Banyak sih dipanggil untuk ngisi acara gitu, untuk bantu anak-anaknya selama masa online learning ini. Mungkin sekolahnya bingung ngajarin setiap hari apa gitu, mereka banyak sekarang ngundang dari luar untuk ngisi keseharian anaknya biar nggak bosan. Benar. Iya, jadi ngebantu juga. Sekolah banyak manggil-manggilin. Oke, itu dari bisnisnya Arbian. Nah, sekarang gue pengen tanya, apa sih value utama yang lo pegang, yang akhirnya membuat lo seperti saat ini gitu loh? Jadi gini, sebenarnya dibilang value itu balik lagi ke orang tua saya. Orang tua saya itu nggak ada yang pengusaha. Oke, ya. Andre pengusaha ya?
orang tuanya. Pengusaha. Iya, saya nggak ada pengusaha. Jadi banyak banget orang yang di luar sana nanya, oh kalau nggak ada background usaha mah lu mah nggak bisa lah, susah gitu. Pasti benar denger itu kan. Udah lu cari karir yang bagus, kerja yang bagus aja. Nah, saya salah satu orang yang nggak pernah punya usaha, bangun dari kerja sama orang. Jadi benar-benar kerja sama orang, jadi karyawan biasa, gaji UMR biasa aja, pelan-pelan aja, cari koneksi, cari relasi. Nah, value utama satu adalah mencoba. Kalau nggak coba, nggak pernah tahu. Berani dong berarti ya? Lebih ke berani atau gimana? Keberanian itu kan beda-beda ya. Berani tapi kalau nggak pernah ngelakuin actionnya juga sama aja. Kalau bagi saya harus lakuin dan coba. Action. Harus ada actionnya gitu loh. Jadi kayak kita sibuk nih bro, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore apa 6 sore. Ya mau nggak mau kalau kayak saya dulu kerja karena di office, pulang dari situ mesti coba terus nongkrong sama teman-teman baru, koneksi baru, coba bisnis baru. Nah, jadi Andre sebelum kenal saya itu dari tahun 2011 sampai 2016 Lismart dibangun. Salah satunya Lismart yang udah kebangun itu nyoba banyak banget ya bisnis. Nyoba terus. Tutup buka nggak jelas semua. Nah, jadi konsep pertama adalah nyoba aja. Nyoba diisi waktu yang nyoba dengan waktu yang kita luangkan gitu, yang nggak ada, jangan relax, apalagi di bawah 30 tahun masih enak ya. Sekarang udah punya keluarga udah beda. Iya, buat teman-teman yang di channel Andre yang waktunya masih ada, belum berkeluarga, silakan coba gitu loh. Coba aja ya. Coba dulu, itu paling penting, coba dulu, kalau nggak coba nggak tahu. Jadi karena lu coba, akhirnya lu ketemu bisnis oke nih, passion gua, Smart. Iya, itu wow, kayak 10 percobaan ada. Ya. Itu macam-macam tuh. Coba baju lah, kayak Andre ya. Kayak lu pernah denger deh, dulu gue coba-coba buka di toko di Tanah Abang. Masa sih? Iya, jual baju tidur. Pernah baju beda sama bos yang ini. Gue pernah coba bikin e-money reader. Oh iya, itu juga fail gitu. Nah, ada lagi nggak selain coba dulu itu? Ada. Gua percaya itu yang namanya kerja keras. Boleh kasih contoh nggak? Di case lu tuh kerja kerasnya kayak gimana? Gue percaya kerja keras itu pasti menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa gagal, bisa juga ya sukses. Betul. Nah, jadi ya udah, kalau gagal itu belajar, yang penting kerja keras terus. Itu yang nggak pernah, yang namanya kalau namanya udah kerja keras pasti nggak ada hasilnya, nggak mungkin. Kalau teman-teman di sini nggak ada hasilnya kerja keras sih berarti kurang keras. Kurang keras. Nggak percaya, ngeliat Andre udah begini, lihat mobilnya keren banget, keras nggak? Orang tuh sering lihat kayak enaknya dia ya, sering banget ya Andre, padahal belum tahu. Nggak tahu belakangnya dan setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Nah, itu yang itu ya bagi kerja keras yang penting, dan gue nggak percaya passive income. Yes, gue juga nggak percaya. Oh, Andre nggak percaya ya passive income? Nggak ada ya. Yang namanya financial freedom itu nggak mungkin. Nggak ada gitu loh. Ya kan, misalnya kayak kalian pakai mazhabnya Robert T. Kiyosaki juga kan, kuadran kiri, kuadran kanan gitu. Aduh, gue sampai memutar. Kanan gitu kalian business owner gitu ya, pasif gitu. Nggak mungkin. Saya kasih tahu gitu loh. Kalau kalian pasif nggak ngapa-ngapain sebagai pimpinan, even kalian sebagai chairman, itu nyungsep perusahaan. Sama investasi juga. Kalian kagak pantau investasi, nyungsep kayak sekarang. Jadi nggak ada yang otomatis, nggak ada. Ya kayak Andre, karyawan udah berapa nih? Berapa ratus orang? Kalau misalnya sama penjahit mau ratusan. Ya makanya keren kan, udah punya pabrik, maksudnya udah ada yang itu. Emang nggak perlu diawasin, nggak perlu kerja Anda? Perlu. Gak ada yang namanya. Anda sampai punya gedung kayak makin pusing ya? Iya. Kalian lihat deh contoh Jeff Bezos, Elon Musk. Masih kerja. Elon Musk saya kemarin sampai tidur di pabrik. Ayo. Jadi ya kerja keras itu pasti akan selalu ada. Dimana saat kita nggak kerja keras, di saat kita udah mati. Yes. That's it. Nah, bagi kalian yang nggak suka kerja keras, anggaplah ini sebuah games atau permainan di hidup. Oke, gamification. Iya, itu menyenangkan sekali bagi gua gitu. Kadang-kadang sedih, ya udah seru nih ada Andre ngobrol. Oke, dua ya, berarti lu harus coba. Kedua itu ya, lu udah coba, lu harus kerja keras di situ. Gitu, jangan coba tapi ya ditinggalin, belum terbukti, belum tentu. Yes, gitu. Nah, kalau kerja keras lu nih, gue lebih korek ya. Iya. Misalnya di Live Smart, apa sih gitu perjuangan yang lu memorable banget? Oke, perjuangan yang gue memorable itu di Lismart. Lismart itu basically adalah perusahaan yang berasal dari Singapura. Dan semenjak masuk ke Indonesia,
saya melakukan banyak perubahan agar disesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh bahasa. Trainernya banyak dari Singapura. Singlish gitu ya? Iya, Singlish. Singlish. Terus ada India juga, Indian Singapura gitu ya. Tapi kan gimana ya, bukan kasihan gitu. Semua orang kan ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau gua ke daerah-daerah tertentu yang tidak bisa bahasa Inggris atau parents-nya pengen juga dengar dan nggak bisa bahasa Inggris, di situ gua mesti jump on the stage gitu loh. Gue mesti bisa ngajar. Dan basically untuk mengajar itu tidaklah mudah. Silakan tanya. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang, khususnya mengajar orang-orang anak-anak gitu loh. Nggak gampang, beda. Dan saya udah biasa di corporate, Andi juga biasa di bisnis atau corporate. Saat ngomong ke anak kecil beda kan? Beda, lebih susah. Andre pernah tuh ngomong di stage saya. Serius, pernah itu. Ngeliat anak kecil gitu. Beda bawaannya. Dibanding kalau misalnya bawa sama yang seminar misalnya orang dewasa gitu ya. Lebih enak gitu loh. Anda bayar, kalau anak kecil mereka dibayarin orang tuanya. Jadi mereka mau denger mau nggak terserah mereka. Betul. Itu. Iya sih. Dia juga terakhir ini saya ada nyisengin dia juga. Waktu itu dia pengen naik gunung kan. Ayo naik gunung gitu loh. Belum pernah kan, dia udah sama gua gitu loh. Langsung saya ajak ke puncak tertinggi Jawa. Buat orang newbie. Tapi dia langsung nyoba, bodo amat nyoba gitu loh. Demam. Langsung demam sakit. Demam di atas gunung gue. Iya, di atas gunung dia sempat demam. Di malam kedua itu ngedrop dia. Iya, malam kedua ya ngedrop ya gue ya. Ngedrop. Tapi siang panas tuh. Panas. Habis turun. Tapi dia hebat sih. Dia mau nyoba kerja keras padahal nggak ngerti. Padahal saya bawa gunung tertinggi di Jawa. Iya itu, makanya coba pengalaman. Oh, udah tahu naik gunung nih, ternyata perlu ada hal-hal yang tidak perlu dibawa, ada yang perlu dibawa. Oh, baru tahu. Yeah. Next time kalau lagi mau naik gunung lagi. Tapi kayak nggak deh, udah punya anak sekarang kayaknya ntar dulu deh. Tunggu anak gedean dikit. Iya. Oke, terima kasih Bi. Iya, Thank you banget loh. Thank you banget. Sharingnya. Kesempatan di channelnya Andre, jangan lupa di subscribe, dinonton lah. didukung. Ini karena ilmunya banyak. Ya. Yang penting lu harus coba, kamu harus coba dan kamu harus kerja keras. Yap. Kalau mau nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu hasilnya. Betul. Yes, nice. Sip. Okay, see you on the next. Yeah.